Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu kipas angin yang telah dicopot, atau merek apa. Yang terutama kita buka dulu dari saklar untuk mendeteksi apakah ini yang putus kabelnya atau yang putus kawatnya. Kita akan buka dulu nih iketannya nih. Ini kapasitor yang berhubungan dengan setrum. Nah, ini nih warna hitam. Kita akan tes menggunakan tester apakah ini masih hidup atau tidak. Ini kapasitor, ini warna kuning, yang satu warna hitam. Nah, ini kapasitor. Langkah berikutnya kita akan tester ya, supaya kelihatan ini dinamo masih hidup atau mati. Tapi yang jelas sih mati ya, karena di tempat saya itu rata-rata mati atau bermasalah. Tes dulu ya. Memang agak remang-remang nih, silau dari matahari. Ya, dicek aja dulu. Ini ada yang hidup. Ini hidup. Mati. Ada yang putus. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama kebanyakan Si ini. Sam nggak pernah telepon Sam ya? Si Sam. Ini bukan kira-kira, karena kebanyakannya kerusakannya di sini. Kalau wartegnya ada 3 sekarang. Pasar Minggu, Grok Cabe. Karena kipas ini nih munium, bukan tembaga. Kalau udah dekat kali ya Pasar Minggu sini. Jadi Ya? putusnya banyakan di sambungan iketan ini antara kabel dan kawat yang disolder, biasanya di situ. Kita akan buka iketannya dulu. Nah, ini setelah kita buka iketannya, lalu kita buka lapisannya ini. Ini agak keras nih. Wah, ini udah hangus ya. Nih. Wah, udah pada copot. Berarti putusnya di sini, betul ya. Nah, ini udah pada rontok. Efek konslet kali ya, atau kebakar. Ini yang hitam kebakar itu. Udah pada lepas dari solderan, ditarik satu-satu udah pada copot. Nah, ini udah keras, ini kita potong aja ya, supaya gampang kita memperbaikinya. Kita sisihin warna kabel supaya nanti nyambungnya gampang. Kita akan buka satu persatu. Angus ini. Wah, kelihatan kayak konslet. Bahasa kabelnya konslet, menempel atau beradu kawat satu dengan kawat yang lain. Nah, kita akan urai dulu di mana posisi luar, di mana posisi di dalam, supaya penggabungannya jelas. Karena ini ada yang putus, harus digabung kembali. Nyambungnya harus betul supaya anginnya normal. Jadi tidak boleh asal nyambung atau kira-kira. Saya cuma menghimbau pada teman-teman yang belajar, jangan gunakan ilmu kira-kira
harus gunakan ilmu pasti yakin supaya hasilnya tidak kira-kira atau tidak kemungkinan. Nah ini ya, kita buka dulu iketannya ini antara luar dan dalam. Ini luar dan dalam udah kelihatan, tapi posisinya mana nih ya? Nah ini udah bisa kebuka. Oh ya betul, ini luar dan dalam sudah ketemu penggabungan. Iya. Jadi ini menurut saya kawatnya kawat bagus ya, agak lembut gitu, nggak keras, bukan tembaga tapi empuk gitu. Biasanya keras ini dipelintir aja biasanya putus, tapi ini nggak putus, nih bagus. Monium tapi bagus karena bisa dikatakan ini monium yang kualitas ini. Kita akan kupas dulu nih iketannya. Paling murah. Harus pelan-pelan ya, untuk memastikan bahwa yang ini nih di dalam atau di luar ini. Ternyata di dalam betul. Nah ini posisinya di dalam di sini nih, karena ini dari warnanya hitam. Jadi penggabungannya nih nanti kemari nih. Nah kemari langsung kita pelintir aja ya, karena gabungnya gampang walaupun putus banyak karena kuncinya udah ketemu. Mungkin kalau yang masih belajar ya bingung ya, dulu saya juga belajar bingung, tapi setelah paham skema akhirnya udah nggak ada yang bingung, udah nggak ada yang dipikir. Jadi kita kerja itu udah nggak dipikir lagi, cuman mencari kuncinya, udah tahu rumusnya, tinggal gabung-gabungin, insya Allah hidup. Ini saya kerok kanan dan kiri ya nggak putus, ini bagus kawatnya walaupun kawat putih, termasuknya kawat yang berkelas ini ya. Biasanya nih kalau putus, pelintir sedikit putus, tarik sedikit putus. Nah, lalu kita akan sesuaikan dari warna kabel. Nah ini kan sisanya ada nih, kita sesuaikan dari warna. Makanya kalau memutus kabel itu sisain warnanya supaya nyambungnya nanti gampang, tinggal ngikutin. Jadi putusnya yang lain gitu nggak usah dicari, ini nyambungnya kemana nggak usah bingung, karena udah tahu posisi mana luar mana dalam. Namanya rumus. Setiap apapun kalau rumusnya udah ketemu itu udah sangat mudah. Tapi kalau rumusnya nggak tahu ya bodrek aja, nggak mempan. Kopi banyak juga nggak mempan. Saya cuman memberikan suatu support ya, penyemangat bagi yang belajar. Jangan putus asa karena tidak bisa. Nah, kita akan sesuaikan ini ya, warnanya masih ada nih. Nah ini tinggal melintir atau tinggal nyambung. Bahasa kata pepatah putus asa itu tandanya tidak mampu. Itu jangan sampai putus asa. Kita harus yakin apa yang kita ketahui, yang telah
dibuktikan dengan hasil yang nyata. Jadi jangan ragu dengan kemampuan dirinya sendiri, harus yakin, karena keyakinan itu akan membuat suatu kesempurnaan yang tidak diragukan. Nah, di situ manusia cuman berusaha yang terbaik, masalah hasil kita kembalikan lagi sama yang kuasa. Yang jelas kita nyambungnya udah benar, lalu kita tester. Nah, ini kita akan mencari posisi yang biar kelihatan testernya nih, efek matahari. Alhamdulillah ini ya, kapasitor dan setrum hidup. Nah, udah hidup semua. Alhamdulillah ya. Jadi ini nyambungnya ini udah betul, tidak ada yang salah karena diukur menggunakan tester hidup. Lalu berikutnya kita akan membuktikan kira-kira bisa berputar atau tidak. Nah, itu yang menjadikan suatu penentuan. Bagaimana kalau tidak berputar? Jadi langkah selanjutnya ya nanti aja, nggak usah dipikir sekarang. Orang belum kejadian udah dipikir, ya nambah mumet, nambah ruwet. Kita ikat dulu ya. Lubangnya kecil banget nih, susah masuk benangnya. Jadi saya cuman menghimbau jangan sering menggunakan kabel tis, karena efeknya kalau salah itu ya, bisa kawatnya itu putus. Saya cuman menghimbau aja. Kita ngikatnya juga harus hati-hati, jangan terlalu keras di posisi yang sensitif. Kita ngambil posisinya harus pas. Setelah kita ikat udah rapi, berikutnya kita akan tes menggunakan listrik. Sebelumnya pasang dulu ya. Ini sebenarnya saya mendapatkan rujukan. Jadi terus terang aja, saya ini menerima servis dari bengkel yang lain. Jadi datanya terkadang ya udah dibongkar, udah dicopotin, udah rotok. Sebenarnya saya sih lebih enak begitu, tidak membuka baling-baling atau bodi. Jadi udah tinggal servis saya. Kita pasang kembali kapasitornya. Kita akan tes menggunakan listrik. Jadi saya nggak tes menggunakan baling-baling karena tidak dibawa baling-balingnya. Ini baut aja cuman 2 di bawahnya, kanan dan kiri. Nah, kita akan ambil listriknya nih. Nah, nih. Kita atur posisinya supaya kelihatan. Ini posisinya 0 ya. Nah, ini 1. Alhamdulillah hidup. Nah, ini 1 berputar, 2 pun berputar, 3 berputar. Ini muternya kemana? Nggak kelihatan. Nah, ini saya kasih tanda supaya kelihatan. Putarannya ke kanan. Nah, ini muter ke kanan. Kita pindahkan speednya, masih berputar. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.